wabarakatuh. Salam olahraga. Oke, selamat pagi dan salam olahraga. Di sini kami mahasiswa Unisma Bekasi Penjas A akan mempresentasikan sedikit atau memaparkan sedikit tentang fleksibilitas. Sebelum kita memaparkan, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Isyani Wadi. Yang kedua Faragur Mustiaji. dan saya Taufik Ihwanuddin. Jajang. Dan yang terakhir Ardi Prasojo. Oke, selanjutnya kita akan memaparkan sedikit tentang fleksibilitas. Salam olahraga. Oke, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu yang dimaksud fleksibilitas dan apa saja metode latihan yang bisa digunakan untuk mendapatkan fleksibilitas yang baik. Yang pertama, apa itu fleksibilitas? Fleksibilitas merupakan unsur yang paling penting dalam olahraga berprestasi karena unsur ini akan melanjut kepada komponen-komponen selanjutnya dan akan berkesinambungan dengan baik. Oke, untuk yang selanjutnya adalah macam-macam fleksibilitas. Fleksibilitas ada dua, yaitu dinamis dan statis. Yang pertama adalah dinamis. Yang dinamis itu adalah fleksibilitas komponen penunjang dalam bergerak dengan speed yang tinggi. Selanjutnya adalah fleksibilitas statis. Fleksibilitas statis sangat ditentukan oleh luas ukuran gerak satu persendian atau beberapa persendian. Contohnya adalah mencium lutut. Oke, untuk yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas. Apa saja itu? Yang pertama ada elastisitas otot. Yang kedua, tendon dan ligamen. Yang ketiga, susunan tulang. Yang keempat, bentuk persendian. Yang kelima, suhu tubuh. Yang keenam, umur. Yang ketujuh, jenis kelamin. Dan yang kedelapan, biometri tubuh. Untuk tahap selanjutnya yaitu adalah prinsip-prinsip yang mempengaruhi flexibility. Prinsip-prinsip yang mempengaruhi flexibility ada 5. Yang pertama itu pemanasan. Yang kedua, stretching. Yang ketiga, tidak boleh menahan napas saat melakukan peregangan. Yang keempat, gerakan tidak menghentak atau mendadak agar tidak menimbulkan rasa sakit pada persendian. Dan yang kelima adalah peregangan dimulai dari otot besar menuju otot-otot yang lebih kecil. Untuk yang selanjutnya adalah metode-metode latihan flexibility. Metode latihan flexibility itu adalah menggunakan peregangan atau stretching. Dan inilah macam-macamnya. Yang pertama ada peregangan balistik. Yang kedua ada peregangan statis. Yang ketiga ada peregangan dinamis. Dan yang keempat ada peregangan yang dibantu oleh pasangan dan alat. Dan inilah contoh-contoh gerakan peregangan untuk pembelajaran flexibility. Check this out. Ini adalah untuk contoh metode latihan flexibility. Yang pertama adalah peregangan balistik. Peregangan balistik itu sama dengan senam kalistenis, atau yang kalau belum tahu itu, senam kalistenis itu bentuk dari peregangan pasif yang dilakukan dengan cara yang aktif seperti itu. Dan ini contoh untuk peregangan balistik. Yang pertama adalah lari di tempat. Untuk peregangan yang selanjutnya yaitu adalah loncat-loncat di tempat. Seperti ini contohnya. Oke, untuk pemanasan atau peregangan yang selanjutnya adalah mengayun kedua lengan dengan ujung jari menyentuh ujung kaki. Seperti ini contohnya. Ini bisa dilakukan untuk menambah fleksibilitas tubuh. Oke. Peregangan yang keempat yaitu mencium lutut dengan mengayun togok. Seperti ini contohnya. Posisi badan lurus, kemudian mencium lutut dan usahakan jari-jari tangan menyentuh bagian depan kaki. Coba sekali lagi. Itu. Latihan selanjutnya yaitu peregangan statis. Peregangan statis adalah gerakan peregangan pada otot-otot yang dilakukan secara perlahan-lahan hingga terjadi rasa ketegangan atau rasa tidak nyaman pada otot yang ditentukan. Dan inilah metode atau bagian-bagian contoh untuk peregangan statis. Yang pertama yaitu peregangan hamstring atau otot-otot pada paha bagian belakang. Seperti ini contoh pergerakannya. Nah, ini seperti ini ditahan dengan waktu yang cukup lama agar terasa tidak nyaman pada otot-otot untuk menambah fleksibilitas tubuh. Seperti ini contohnya. Yang kedua yaitu peregangan pada bagian pinggul.
Seperti ini contohnya. Ujung kaki, lutut itu menyentuh matras dan tangan berada di pinggul. Ini usahakan dengan waktu yang cukup lama juga agar terasa tidak nyaman untuk lebih baik fleksibilitasnya. Seperti ini ya. Untuk peregangan statis yang ketiga yaitu adalah pergelangan kaki dan kaki bawah bagian depan. Seperti ini contohnya. Seperti ini contohnya ya. Ini usahakan dalam waktu yang cukup lama juga agar semuanya terasa, agar fleksibilitasnya makin baik. Seperti itu. Yang keempat dalam peregangan statis yaitu adalah peregangan hamstring atau otot paha bagian belakang, namun ini dilakukan dengan cara duduk. Seperti ini contohnya. Melipat kaki sebelah dan mencium lutut dan tangan menyentuh ujung-ujung kaki. Bisa juga dilakukan sebaliknya. Dan ini juga tetap dilakukan dalam waktu yang lama agar lebih terasa tidak nyaman pada otot dan lebih menambah fleksibilitasnya. Seperti ini. Oke, untuk metode latihan flexibility yang selanjutnya adalah peregangan dinamis. Apa itu peregangan dinamis? Peregangan dinamis adalah gerakan yang melibatkan otot-otot dan persendian. Dan ini harus dilakukan secara dinamis dan perlahan serta terkontrol agar semua geraknya dapat terbebani dengan baik. Seperti itu. Dan ini adalah contoh-contoh gerakan dalam peregangan dinamis. Oke, ini adalah berbagai macam atau macam-macam peregangan dinamis. Yang pertama adalah memutar panggul dengan kedua tangan di pinggang. Seperti ini contohnya. Oke, seperti ini. Bisa juga ke arah sebaliknya. Ini harus dilakukan dengan dinamis dan terkontrol agar pangkal-pangkal persendiannya dapat bekerja dengan baik. Seperti ini. Peregangan yang kedua dalam peregangan dinamis yaitu adalah mengayun lengan membentuk letter S. Seperti banyak yang kita lihat itu dalam setiap peregangan-peregangan, dan seperti ini contohnya. Seperti ini ya, bisa dilakukan dengan waktu yang lama juga dan terkontrol serta dinamis. Oke, seperti ini. Peregangan dinamis yang ketiga yaitu memutar kedua lengan ke arah belakang. Seperti ini contohnya. Ini harus dilakukan dengan perlahan, terkontrol dan dinamis agar terlihat baik dalam pergerakannya dan agar mendapatkan hasil yang baik pada persendian pangkalnya. Oke, seperti ini. Oke, untuk peregangan dinamis yang keempat yaitu menepuk kepala ke arah kanan dan kiri. Seperti ini contohnya. Gerakan ini banyak kita lihat pada bentuk-bentuk senam. Seperti ini contohnya ya. Dilakukan dengan baik, dinamis dan terkontrol agar tidak terjadi kesalahan atau kesakitan bagi para peserta yang akan melakukan flexibility. Oke, untuk peregangan atau metode-metode latihan flexibility yang selanjutnya adalah peregangan yang dibantu dengan pasangan atau alat atau sering disebut dengan proprio neuromuscular facilities (PNF). Ini adalah tujuannya untuk membantu meregangkan otot-otot hingga mencapai posisi statis dan dapat dipertahankan posisinya dalam waktu yang cukup lama. Inilah bagian-bagian atau contoh-contoh gerakan pada peregangan yang dibantu oleh pasangan atau alat. Oke, untuk peregangan yang pertama yaitu adalah peregangan otot paha bagian belakang atau sering kita sebut hamstring. Seperti ini contohnya. Modelnya pertama dibantu dengan pasangan dan pasangannya mendorong bagian pundak atau pinggul seperti ini dalam waktu yang lama hingga terasa kesakitan atau terasa tidak nyaman pada otot. Seperti ini, bisa juga di kaki sebelahnya. Seperti ini ya, usahakan untuk mencium lutut dan untuk yang mendorong usahakan mengikuti saran oleh model yang didorong ini. Oke, seperti itu. Untuk peregangan dibantu oleh pasangan yang kedua yaitu peregangan otot paha bagian dalam atau disebut aduktor. Seperti ini contohnya. Kedua pasangan ini harus sama-sama meregangkan kaki atau meregangkan kaki dan harus tarik menarik terus hingga terasa sakit atau tidak nyaman pada otot dan persendiannya. Bisa juga dilakukan dengan pasangan yang sebaliknya. Seperti ini.
contoh peregangan bagian otot paha bagian dalam, aductor. Peregangan yang ketiga adalah peregangan quadriceps. Seperti ini contoh pelaksanaan. Model yang pertama tiduran, dan model yang pasangannya adalah mendorong pinggul dan paha agar lebih terasa tidak nyamannya. Seperti ini contohnya, bisa juga dilakukan dengan teknik yang sebaliknya, dan sama juga pasangannya membantu seperti itu. Peregangan yang keempat yaitu adalah peregangan otot dada atau sering disebut dengan pectorals. Seperti ini contoh pergerakan. Model duduk dengan kaki lurus, kedua tangan dilipat di belakang, dan pasangannya harus dibantu untuk mengangkat bagian sininya agar bagian ini pada terasa tidak nyaman dan sakit. Inilah yang dapat membantu meningkatkan fleksibilitas. Demikianlah tadi sedikit pemaparan tentang apa yang dimaksud dengan fleksibilitas. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan bila banyak kesalahan, ini yang disebut pembelajaran. Dan mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi semuanya. Dan untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya bisa dibaca di buku ilmu kepelatihan dalam keadaan siapapun. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.